Pagi itu, saat sinar matahari menyusup melalui tirai tipis kamar apartemenku di pusat Jakarta, Rina tiba-tiba memegang tanganku dengan erat dan berkata dengan suara bergetar, "Aulia, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku mencintaimu bukan sebagai sahabat, tapi sebagai wanita yang mencintai wanita." Kata-kata itu seperti petir menyambar, membuatku membeku di tempat, dunia seolah berhenti berputar sementara pikiranku berputar kacau. Bagaimana mungkin sahabatku yang selalu bilang dia strike dan punya pacar cowok selama bertahun-tahun sekarang mengaku seperti ini? Malam sebelumnya, dia menginap karena bertengkar dengan pacarnya yang ketahuan selingkuh. Kami ngobrol sampai larut, tertawa seperti biasa, tapi sekarang semuanya berubah. Aku mencoba menarik tangan, tapi dia tidak melepaskan, matanya penuh air mata. Aulia, aku sudah lama merasa begini. Setiap kali kita bersama, hatiku berdegup lebih kencang. Aku bohong pada diriku sendiri dan pada semua orang. Aku bangun dari tempat tidur, berjalan ke jendela, mencoba mengatur napas. Di luar, lalu lintas Jakarta sudah ramai, orang-orang berlalu lalang tanpa tahu badai yang sedang terjadi di sini. Keluargaku di Bandung selalu menekan aku untuk menikah dengan cowok yang baik. Ibuku sering bilang, "Kamu sudah 20 genap, kapan bawa calon ke rumah?" Dan sekarang ini, kalau mereka tahu apa yang akan terjadi. Rina adalah sahabatku sejak kuliah di Universitas Indonesia. Kami berbagi segalanya, rahasia, mimpi, bahkan duka. Tapi ini melampaui batas. Aku berbalik, melihat dia masih duduk di tepi tempat tidur, wajahnya pucat. "Rina, kamu yakin? Ini bukan karena sedih karena pacarmu?" tanyaku, suaraku parau. Dia menggeleng, "Tidak, Aulia. Aku sudah tahu sejak lama, tapi takut mengakui. Masyarakat kita tidak menerima ini. Tapi aku tidak tahan lagi menyembunyikan." Kami diam lama, hanya suara Aci yang berdengung. Aku merasa campur aduk, karena diam-diam aku juga merasakan hal yang sama padanya sejak lama, tapi aku sembunyikan rapat-rapat. Ini bisa menghancurkan segalanya. Kemudian, Rina berdiri, memelukku dari belakang. "Aku tahu ini berat, tapi aku ingin kita coba. Kamu mau?" Pertanyaan itu menggantung di udara, dan aku tahu dari sini tidak ada jalan kembali. Hari itu kami berusaha seperti biasa, pergi ke kantor, tapi pikiranku tidak tenang. Di kantor, sebagai desainer grafis, aku berusaha fokus pada proyek, tapi pesan dari Rina terus datang. "Aku serius, Aulia. Kita bisa sembunyikan dulu." Malamnya, dia datang lagi, kami bicara panjang lebar tentang masa lalu. Dia cerita bagaimana dia berpura-pura suka cowok untuk menyenangkan orang tua yang sangat religius di kampungnya di Jawa Tengah. Ibu selalu bilang kalau tidak nikah dengan laki-laki, dosa besar, katanya sambil menangis. Aku memeluknya, merasa hatiku sakit. Tapi di dalam, ada kebahagiaan kecil yang tumbuh. Mungkin ini takdir. Tapi besok, apa yang akan terjadi ketika keluarga tahu? Kami memutuskan untuk diam dulu, tapi konflik sudah mulai. Teman kami, Sari, menelepon, bertanya kenapa Rina tidak balas pesan pacarnya. "Dia bilang lagi di rumahmu," kata Sari curiga. Aku bohong, "Iya, lagi istirahat." Tapi hati kecilku tahu, ini baru awal dari badai besar. Sepanjang hari, aku memikirkan konsekuensinya. Di Indonesia, menjadi seperti ini berarti melawan segalanya,
dari tetangga yang suka bergosip sampai atasan di kantor yang konservatif. Rina pulang ke rumahnya sore itu, tapi pesannya datang lagi malam harinya. Aku tidak bisa tidur, Aulia. Aku takut kehilanganmu. Aku balas, kita bicara besok. Malam itu aku tidak bisa tidur, memutar ulang setiap momen persahabatan kami, dari liburan ke puncak sampai makan malam di warung pinggir jalan. Semua terasa berbeda sekarang. Pagi berikutnya, Rina datang lagi dengan mata bengkak. Aku sudah putuskan, Aulia. Aku tidak mau bohong lagi pada diriku. Kamu mau jadi pasanganku. Aku terdiam, tapi akhirnya mengangguk pelan. Itu keputusan pertama yang akan membawa kami ke jurang. Kami mulai merencanakan bagaimana menyembunyikan, tapi sudah ada rasa bersalah yang menggerogoti. Keluarga Rina menelepon, ibunya bertanya kapan dia bawa pacar ke rumah. Rina berbohong lagi, dan aku melihat betapa beratnya itu baginya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pertemuan rahasia di kai kecil, tangan yang bersentuhan di bawah meja, bisikan cinta yang penuh takut. Tapi di balik itu, ada ketegangan yang semakin besar. Sari mulai curiga, bertanya kenapa kami selalu bersama. Kalian seperti pasangan, candanya suatu hari. Kami tertawa gugup, tapi hatiku berdegup kencang. Tekanan dari dalam mulai terasa. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah aku siap kehilangan segalanya demi perasaan ini? Rina juga mulai ragu, tapi dia bilang, aku sudah terlalu lama menahan, Aulia. Sekarang atau tidak sama sekali. Keputusan kami untuk terus bersama meski rahasia itu menjadi titik balik yang akan menguji segalanya. Kami mulai menjalani hari-hari dengan hati-hati, bertemu di tempat-tempat sepi di Jakarta, berpegangan tangan hanya saat tidak ada orang. Rina bilang dia bahagia untuk pertama kalinya, tapi aku melihat bayangan ketakutan di matanya setiap kali telepon dari ibunya berdering. Mereka mulai menjodohkan aku dengan anak tetangga, katanya suatu sore di taman kecil dekat apartemenku. Aku memeluknya erat, merasakan getaran tubuhnya. Kita bisa hadapi bersama, jawabku, tapi dalam hati aku tahu ini tidak semudah itu. Keluargaku sendiri mulai curiga. Ibu menelepon dari Bandung, kamu jarang pulang, Aulia. Ada cowok ya? Aku bohong lagi, tapi rasa bersalah semakin menumpuk. Di kantor, rekan kerja mulai bergosip tentang Rina yang sering jemput aku. Dia kan sahabatmu, tapi kok kayak lebih, tanya bosku suatu hari dengan nada bercanda, tapi aku tahu ada nada serius di baliknya. Kami memutuskan untuk lebih hati-hati, tapi semakin hari semakin sulit menyembunyikan. Suatu malam, Rina datang dengan wajah pucat. Ibu bilang dia mau ke Jakarta minggu depan, mau lihat aku dan pacarku. Kami panik, merencanakan cerita palsu. Tapi di tengah perencanaan itu, ada momen indah saat kami duduk di balkon, melihat lampu kota, dan Rina bilang, terima kasih sudah menerimaku, Aulia. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Aku mencium keningnya pelan, merasa cinta ini nyata meski berbahaya. Tapi besoknya, Sari datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. Dia melihat kami sedang memasak bersama, tangan Rina di pinggangku. Apa ini? Tanyanya dengan mata melebar. Kami terdiam, lalu Rina mencoba menjelaskan, tapi Sari mundur. Kalian berdua lesbian. Suaranya penuh keterkejutan dan sedikit jijik. Itu adalah konfrontasi pertama.
Sari pergi sambil bilang dia butuh waktu, tapi aku tahu ini akan menyebar. Malam itu, Rina menangis di pelukanku. Kalau dia bilang ke orang tua aku mati, Aulia. Aku menenangkannya, tapi dalam hati aku mulai ragu apakah kami bisa terus begini. Tekanan sosial di Indonesia terasa sangat nyata. Di media sosial, berita tentang selalu negatif, dan keluarga kami adalah orang biasa yang taat agama. Kami memutuskan untuk bicara dengan Sari besok, meminta dia diam tapi Sari sudah bilang ke teman lain. Gosip mulai beredar di grup chat kuliah lama. Rina kehilangan selera makan, aku kehilangan konsentrasi di kerja. Namun, di tengah itu, cinta kami semakin kuat. Kami berjanji akan bertahan. Suatu akhir pekan, kami kabur ke puncak, menginap di illa kecil, berpura-pura sebagai sahabat biasa di depan pemilik. Di sana kami bicara tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke kota lain. Tapi pulang ke Jakarta, kenyataan menghantam. Ibu Rina sudah di Jakarta, menunggu di rumahnya. Rina harus pulang, dan aku sendirian di apartemen, memikirkan segala kemungkinan buruk. Hari berikutnya, Rina menelepon dengan suara gemetar. Ibu curiga, Aulia. Dia tanya kenapa aku tidak pernah bawa cowok. Konflik mulai memuncak, dan aku tahu kami harus membuat keputusan besar. Rina pulang ke rumah orang tuanya di pinggiran Jakarta, dan aku menunggu kabar dengan gelisah. Pesannya datang larut malam, ibu memaksa aku ketemu anak temannya besok. Aku bilang aku sudah punya pacar, tapi dia ingin lihat. Kami bertemu diam-diam di mal, tangan bersembunyi di bawah meja. Rina kelihatan lelah, matanya merah. Aku tidak tahan, Aulia. Aku hampir bilang semuanya. Aku memegang tangannya erat. Jangan dulu, kita cari cara. Tapi cara itu tidak datang mudah. Di kantor, bos memanggilku, bilang ada keluhan dari klien tentang gaya hidup yang tidak sesuai citra perusahaan. Aku tahu ini karena gosip dari Sari. Tekanan semakin berat. Kami mulai bertengkar kecil, Rina menyalahkan aku karena terlalu hati-hati, aku menyalahkan dia karena terlalu impulsi. Tapi setiap kali bertengkar, kami selalu berakhir dengan pelukan dan janji. Suatu hari, ibuku datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia melihat foto Rina di meja kerjaku. Siapa ini? Kok sering bareng kamu? Tanyanya curiga. Aku bohong lagi, tapi ibu tidak puas. Malam itu, dia menelepon ayahku di Bandung, dan mereka bicara panjang tentang mencarikan jodoh. Aku merasa terjebak. Rina juga menghadapi hal serupa. Orang tuanya mengatur pertemuan dengan pria dari masjid. Rina datang ke apartemenku setelah itu menangis terseduh. Aku bilang tidak mau, tapi ibu marah besar. Dia bilang aku durhaka. Kami duduk berjam-jam, membicarakan kemungkinan kabur bersama. Tapi uang kami terbatas, pekerjaan kami di Jakarta. Konflik batin semakin dalam. Aku mulai mempertanyakan apakah cinta ini egois. Apakah aku rela membuat Rina kehilangan keluarganya? Dia bertanya hal yang sama padaku. Tapi setiap kali, kami memilih untuk terus. Suatu malam, kami hampir ketahuan saat berciuman di mobil Rina di parkiran apartemen. Penjaga keamanan lewat, kami buru-buru pisah. Ketakutan itu membuat kami lebih dekat, tapi juga lebih lelah. Sari menelepon lagi, meminta maaf tapi bilang dia sudah bilang ke orang tua Rina secara tidak langsung.
Itu pengkhianatan pertama yang menyakitkan. Rina marah besar, tapi kami tidak bisa apa-apa. Keluarga Rina mulai mengawasi ketat. Kami harus bertemu lebih jarang. Tekanan itu membuat kami semakin kuat dalam diam. Di tengah semua itu, ada momen kecil yang indah, seperti saat kami masak bareng di apartemen dan tertawa mengingat masa kuliah. Tapi tawa itu selalu diikuti kesedihan. Aku mulai mencari info tentang komunitas LGBTQ di Indonesia, tapi semuanya penuh risiko. Kami tahu kami bukan satu-satunya, tapi itu tidak membuatnya lebih mudah. Keputusan untuk tetap bersama meski semua melawan kami menjadi ujian terberat. Ibu Rina akhirnya datang ke apartemenku suatu sore, wajahnya tegang. Aulia, katakan jujur, apa yang terjadi antara kamu dan Rina? Aku terdiam. Rina berdiri di belakangnya dengan wajah pucat. Itu konfrontasi besar pertama. Ibu Rina menangis, bilang ini dosa, bilang dia gagal mendidik anak. Rina berusaha menjelaskan, tapi ibunya tidak mau dengar. Pulang sekarang, Rina. Kita bicara di rumah. Rina pergi dengan mata merah, meninggalkan aku sendirian dengan rasa hampa. Malam itu, aku menelepon ibuku sendiri, mencoba mencari dukungan, tapi ibu malah bilang hal serupa. Jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu, Aulia. Itu tidak normal. Dunia terasa runtuh. Rina dikurung di rumah, teleponnya diawasi. Kami hanya bisa komunikasi lewat email rahasia. Dia cerita betapa beratnya. Orang tuanya mengajak Ustadz ke rumah, berdoa bersama. Aku merasa bersalah, merasa ini salahku. Tapi Rina bilang, ini pilihan aku, Aulia. Aku cinta kamu. Kami memutuskan untuk bertahan, merencanakan pertemuan diam-diam di Bandung saat aku pulang kampung. Di sana, di rumah lama, kami bertemu sebentar di taman belakang. Pelukan itu penuh air mata. Tapi tetangga melihat, gosip menyebar cepat. Keesokan harinya, keluargaku tahu. Ayahku marah besar, ibuku menangis. Kamu mau hancurkan nama keluarga? Tanya ayah. Aku berdiri tegak, pertama kalinya aku berani bilang, ini hidupku. Tapi harga yang dibayar mahal. Di kantor, aku dipanggil diberi peringatan karena isu moral. Rina kehilangan pekerjaannya karena orang tuanya menelepon bosnya. Kami kehilangan segalanya, tapi tetap bersama dalam diam. Konfrontasi dengan Sari juga terjadi, dia minta maaf tapi bilang dia takut dosa. Pengkhianatan dari orang terdekat menyakitkan. Kami mulai merencanakan pindah ke kota kecil, tapi uang tidak cukup. Tekanan keluarga semakin kuat, ibu Rina sakit karena stres. Rina hampir menyerah, tapi aku pegang tangannya kuat. Kita lawan bersama. Momen itu menjadi titik balik, di mana kami sadar harga yang dibayar adalah kebebasan kami. Rina hampir menyerah saat ibunya dirawat di rumah sakit. Mungkin aku harus nikah saja, Aulia. Biar ibu sembuh, katanya suatu malam lewat telepon. Itu seperti pisau menusuk. Aku marah, tapi juga mengerti. Kami bertengkar hebat lewat pesan, saling menyalahkan. Rina bilang aku egois, aku bilang dia pengecut. Tapi keesokan harinya, dia datang ke apartemenku diam-diam, memelukku sambil menangis. Ma, aku tidak bisa tanpa kamu. Pengkhianatan emosional itu hampir menghancurkan kami, tapi justru membuat kami lebih kuat. Keluarga kami mulai mengisolasi. Saudara Rina datang ke Jakarta, memaksa dia pulang.
Aku ikut konfrontasi besar di rumah keluarganya. Ayah Rina bilang, ini tidak boleh di rumah ini. Rina berdiri, suaranya tegas meski gemetar, aku cinta Aulia, Pak. Ini siapa aku? Ayahnya marah, ibunya pingsan. Kami diusir malam itu. Di jalanan Jakarta yang hujan, kami berjalan tanpa tujuan, basah kuyup, tapi tangan tetap bergandengan. Itu momen terendah. Aku kehilangan pekerjaan resmi, Rina juga. Kami hidup dari tabungan kecil, tidur di apartemenku yang mulai ditinggalkan teman-teman. Gosip menyebar ke seluruh lingkaran kami. Tapi di tengah penderitaan, ada kesadaran. Kami mulai bantu komunitas kecil secara diam-diam, bertemu orang-orang seperti kami. Itu memberi kekuatan. Suatu hari, Sari datang meminta maaf sungguhan, bilang dia salah. Kami memaafkan, tapi luka tetap ada. Rina mulai bekerja relance, aku juga. Kami belajar mandiri. Tapi keluarga masih menekan. Ibu Rina menelepon, bilang dia rindu tapi tidak bisa terima. Itu menyakitkan. Kami menghadapi pilihan sulit setiap hari, tapi cinta ini membuat kami bertahan. Pengkhianatan dari masyarakat membuat kami sadar, hanya kami berdua yang bisa saling jaga. Setahun berlalu, kami pindah ke kota kecil di Jawa Barat, mulai hidup baru dengan nama yang lebih tenang. Keluarga kami masih jarang bicara, tapi ada harapan kecil saat ibuku kirim pesan hati-hati ya. Rina dan aku bekerja di KAI kecil, hidup sederhana tapi bahagia. Konflik lama masih ada, tapi kami sudah belajar mengatasinya. Suatu malam, di balkon rumah kontrakan kami, Rina bilang, terima kasih sudah bertahan, Aulia. Aku sudah bangun sekarang. Aku memeluknya, melihat bintang di langit Indonesia yang sama. Kami sadar, meski kehilangan banyak, kami menemukan diri sendiri. Tapi pertanyaan itu tetap menggantung, apakah cinta sesama jenis layak diperjuangkan meski harus mengorbankan keluarga dan tempat di masyarakat, atau lebih baik menyerah pada norma yang ada.